Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema susahnya bersamamu, senang-senangnya bersama orang ketiga. Buat mantan mencium kakimu untuk meminta kembali bersamamu lagi. Ya. Jadi sesungguhnya kalau mantan ini masih susah, apa iya orang ketiga mau dengan mantan ya? Apa iya orang ketiga akan tergila-gila mengejar-ngejar mantan? Kan tidak ya. Orang ketiga datang ke kehidupan mantan setelah melihat mantan sukses, setelah melihat mantan punya duit ya, setelah melihat mantan keren lah pokoknya, penampilannya selalu pakai baju-baju yang mahal bermerek ya, memakai kendaraan yang mahal ya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat orang ketiga tertarik mendekati mantan, tertarik merebut mantan dari kita. Coba kalau dulu masih melihat mantan belum punya apa-apa, kesana kemari ya, harus menggunakan angkutan umum, atau kalau menggunakan sepeda motor tua begitu ya, kantongnya atau dompetnya kempes begitu tipis, tidak akan mau orang ketiga. Ya, apalagi kalau mantan masih kuliah, ya pengeluarannya masih banyak-banyaknya, ya tentu orang ketiga tidak mau. Dia mau ketika mantan sudah sukses ya. Memang untuk bersusah payah itu jarang ada orang yang mau. Kalaupun dia mau, itu memang karena cinta. Seperti kita dengan mantan. Kita datang ke kehidupan mantan, membantu, mendampingi mantan ketika mantan sedang susah-susahnya. Mantan masih kuliah, belum punya apa-apa ya, dan seterusnya, dan kita rela ya, kita berikan apapun yang bisa kita berikan untuk membantu dia. Tapi memang dasarnya mantan ini basicnya orang yang tidak tahu terima kasih ya. Begitu dia sukses, nah sekarang senang-senangnya bersama orang ketiga. Nah, sebenarnya kita punya banyak pilihan ya. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan mantan ini ya? Apakah kita pengen melihat mantan menderita, tidak punya apa-apa lagi, ditinggalkan, dikhianati oleh orang ketiga yang begitu dia banggakan pada saat ini? Ya, atau kita ingin melihat cinta di hati mantan redup, mereka berpisah, ya? Atau kita ingin melihat mantan yang mengkhianati orang ketiga, mantan sadar ya bahwa ini kalau dengan orang ketiga terus babak belur nih ya, bukannya jadi tambah baik kehidupan, malah tambah nyungsep. Akhirnya mantan yang pergi dari orang ketiga datang kepada kita, mencium kaki kita dan memohon kembali bersama kita lagi. Nah, jadi ada begitu banyak pilihan sebenarnya yang bisa terjadi dalam kehidupan mantan jika kita menginginkannya. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita mau mantan ini menjadi seperti apa, ya? Karena apa? Karena ketika mantan mengkhianati kita, ketika mantan menzolimi kita, maka disitulah sebenarnya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa, karena doa kita adalah doa yang mustajab, sehingga kita bisa memilih apa yang akan terjadi dalam kehidupan mantan selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh,
Jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan mantan berikutnya itu sangat tergantung kepada bagaimana kita mendoakannya. Ya, keuntungan kita yang pertama ya dalam keadaan kita dikhianati, kita terzolimi, ya, kita adalah orang yang dilupakan oleh mantan. Jadi sebagai orang yang terzolimi itu, antara kita dengan Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada lagi pembatasnya, sehingga apapun yang kita minta kepada Allah, langsung sampai kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Itu keuntungan yang luar biasa yang kita miliki. Sehingga ketika kita minta apapun yang akan terjadi dalam kehidupan mantan, karena kita ini orang yang terzolimi, doa kita langsung sampai kepada Allah. Ya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua ya. Kita kemudian berpikir ya bahwa ini doanya yang terkabul kalau memang orangnya ahli ibadah, rajin berdoa, dan seterusnya. Sementara bagaimana kalau kita misal malas ibadah, ya, kemudian juga mungkin kita merasa dosa-dosa kita masih banyak dan seterusnya. Apa iya jika kemudian kita berdoa, kita meminta kepada Allah langsung dikabulkan? Ini keuntungannya orang-orang yang terzolimi. Karena apa? Karena walaupun dia seorang yang malas ibadahnya, bahkan mungkin dia seorang yang gemar maksiat, ketika dia terzolimi, maka doanya terkabul. Ya, berapapun banyaknya dosa-dosa yang ada di punggungnya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Ya, doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul. Walaupun yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Ya, orang yang fajir itu artinya orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri. Nah, jadi dosa-dosa dia dengan dia sebagai orang yang terzolimi itu menjadi sesuatu yang berbeda sekarang. Dia banyak dosanya, ya dia masuk neraka nanti, ya. Tetapi sekarang di dunia karena dia terzolimi, walaupun dosa-dosanya setinggi gunung, ya, dosa-dosa itu tidak akan menghalangi doanya untuk terkabul bagi orang yang telah menzoliminya. Begitu ya. Jadi sebenarnya dosa-dosa itu adalah hijab dosa ya, yang membuat doa-doa kita menjadi sulit untuk terkabul. Jadi kalau kita berdoa misal pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya, kita berpikir kenapa kok doa kita lambat terkabulnya? Jawabannya karena dosa-dosa kita yang banyak. Jadi dosa itu yang menjadi hijab untuk terkabulnya doa-doa kita. Ya, jadi pembatas terkabulnya doa. Jadi doa kita itu naik ke langitnya lambat sekali jika dosa-dosa kita banyak.
Pengecualiannya, nah, pengecualiannya ketika kita terzolimi, ya. Artinya kita berdoa yang lain-lain ya tetap lambat ya, tetapi khusus kita berdoa untuk orang yang menzolimi kita, itu langsung terkabul. Tidak ada pembatas, tidak ada hijab untuk terkabulnya doa kita bagi orang yang sudah menzolimi kita. Misal dalam hal ini adalah mantan. Nah, sekarang kita mau memilih yang mana? Doa kita insya Allah adalah doa yang terkabul. Kita mau memilih mantan menderita, kita mau memilih orang ketiga menderita, atau kita mau memilih orang ketiga menderita dan mantan meminta kembali kepada kita. Nah, jadi memang yang terbaik ya kalau kita masih cinta, ya kalau kita mau mendoakan yang menderita-menderita itu biar orang ketiga saja. Ya, mantan jangan ya. Agar ketika mantan kembali kepada kita tidak merepotkan kita ya. Agar ketika mantan balik kepada kita dia lebih baik daripada mantan yang bersama kita dulu. Jadi kita berdoanya agar mantan dipisahkan dari orang ketiga dan orang ketiga menjadi orang yang paling menderita, dan mantan datang kepada kita, mencium kaki kita untuk meminta kembali bersama kita lagi, menjadi jodoh kita yang paling setia, menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Nah, jadi kita berdoa yang baik-baik untuk kita dan mantan ya, agar kedepannya kita menjalani hidup ini bahagia. Ya, kita membangun keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama mantan yang sekarang menjadi suami atau istri kita ya. Kita sehat walafiat, mantan juga begitu, mudah rezekinya, panjang umur, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.